Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Yuk mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan, pertolongan, dan bahkan juga pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yohanes 14 ayat 27. Saya bacakan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi perkataan ini disampaikan Tuhan Yesus ya, ketika dia belum naik ke surga. Ya, jadi ada pesan Tuhan untuk umatnya, untuk orang-orang percaya bahwa Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera tidak bisa dibeli dengan apapun. Damai sejahtera adalah sesuatu yang berhubungan dengan hati. Nah jadi kalau Tuhan berikan damai sejahtera, dikatakan bahwa damai sejahtera itu tidak seperti yang diberikan dunia. Dunia memberikan mungkin kesenangan. Dunia memberikan mungkin ya sesuatu yang enak, yang indah, yang menyenangkan. Tetapi itu sifatnya semu. Dan seringkali apa yang diberikan dunia itu bergantung situasi dan kondisi. Ya, misalnya sedang punya duit banyak, sedang diberkati, sedang berkelimpahan, sedang dapat promosi, dapat bonus ya, sedang ya happy gitu ya, senang-senang saja artinya. Ya, tetapi damai sejahtera lebih dari senang. Damai sejahtera itu tidak bergantung dari keadaan. Diberkati ya ada damai. Dalam kekurangan tetap juga ada damai. Yang diberikan Tuhan tidak bergantung situasi dan kondisi kita. Mungkin sedang sakit, mungkin kita sedang kekurangan, sedang dalam pergumulan, dalam masalah. Tetapi ketika kita menerima damai sejahtera, keadaan itu tidak membuat kita menjadi takut dan khawatir. Orang yang memiliki damai sejahtera, hidupnya tenang. Menghadapi segala keadaan tidak gerusa-gerusu. Dia bisa berpikir jernih. Dia bisa dengan tenang bahkan bisa berdoa. Minta pimpinan Tuhan, minta hikmat Tuhan. Ya karena ada damai sejahtera. Tetapi tanpa damai sejahtera, orang akan gelisah, takut, khawatir. Akhirnya terjadi ya imannya pun bisa sampai goyah. Ya karena sekali lagi bahwa damai sejahtera Tuhan ini ya sesuatu yang berhubungan dengan hati kita. Tuhan berikan di dalam hati kita sehingga hidup kita akan menjadi hidup yang penuh dengan ketenangan. Ya karena ada damai sejahtera Tuhan ini. Beda dengan yang dunia berikan. Sekali lagi dunia seringkali ya kalau sedang senang orang bisa bersuka cita ya. Tetapi ketika sedang ada masalah,
Tanpa damai sejahtera Tuhan, orang akan cenderung untuk khawatir, takut, dan pada akhirnya orang itu bisa salah dalam mengambil keputusan. Mari jemaat dikasih Tuhan, yang perhatikan apa yang dikatakan Tuhan ini, bahwa damai sejahtera diberikan kepada kita. Nah, respon kita bagaimana? Ketika Tuhan menawarkan damai sejahtera, Tuhan memberikan damai sejahtera. Harusnya kita terima damai sejahtera Tuhan. Kita terima dengan syukur. Ya, sehingga ketika sudah ada damai sejahtera, nggak perlu takut lagi. Makanya firman-Nya berkata, jangan gelisah dan gentar hatimu. Ya, kalau gelisah dan gentar itu masih ada, damai sejahtera nggak ada. Ya, mau ada badai, mau ada apa, kalau ada damai sejahtera, kita bisa menyikapinya dengan tenang. Mari jemaat dikasih Tuhan. Mungkin engkau sedang mengalami badai dalam hidupmu. Mungkin engkau sedang dalam pergumulan yang berat. Terima damai sejahtera Tuhan. Nggak usah takut lagi. Percayalah. Ya, karena damai sejahtera selalu berhubungan dengan kehadiran Tuhan. Roh Kudus diberikan kepada kita. Roh penghibur penolong. Dengan adanya Roh Kudus inilah ada damai sejahtera. Sehingga kita tidak sendirian. Kita tidak berjuang sendirian. Sehingga kita percaya ada penyertaan Tuhan. Sehingga apapun pergumulan, apapun kesulitan kita, seberat apapun beban yang ada dalam hidup kita, selama ada damai sejahtera, selama ada Tuhan bersama dengan kita pasti bisa melewati. Kita pasti berkemenangan menghadapi semua itu. Kuncinya apa? Kuncinya adalah sadari kehadiran Tuhan dan selalu bergantung kepada Tuhan. Terima damai sejahteranya Tuhan yang telah diberikan itu kepada kita. Sehingga hidup kita tidak dikuasai ketakutan dan kekhawatiran. Sehingga kita bisa berpikir jernih, mengambil tindakan keputusan yang tepat, bukan didasarkan karena ketakutan dan kekhawatiran. Mari jemaat dikasih Tuhan. Tuhan berikan damai sejahtera bagimu. Pergumulan seberapa pun yang kau hadapi, percayalah ada damai sejahtera Tuhan bersama engkau. Ada roh Tuhan yang menyertai hidupmu. Sehingga apapun keadaanmu, tetaplah kuat. Jangan gentar, jangan gelisah, jangan goyah. Pandang Tuhan, percayai akan penyertaannya. Dan terimalah damai sejahteranya. Menguasai pikiran, hati, dan seluruh hidupmu. Sehingga engkau tidak takut lagi. Nah, percayalah bersama dengan Tuhan. Kita cakap menanggung segala perkara. Dan kita pasti berkemenangan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya kalau Kau berikan damai sejahtera itu bagi kami. Sesungguhnya Engkau juga menyertai kami melalui Roh Kudus. Sehingga hidup kami tidak lagi sendirian. Kami tidak berjuang sendiri. Kami tidak berjalan sendiri. Tapi ada penyertaan-Mu. Sehingga ada damai sejahtera itu juga dalam hidup kami. Sehingga apapun keadaan, sesulit dan seberat apapun, kami bisa. Bukan karena gagah kuat kami, tapi karena pertolongan-Mu. Dan kami tidak khawatir dan takut lagi. Karena ada Engkau yang memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan. Mohon selalu pimpinan dan penyertaan-Mu. Menyerahkan hari ini dengan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.